Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal dengan NIM 180-242 dari kelas 6B. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya dengan konsentrasi judul pengaplikasian desain gambar ke mesin 3D printer Creality Ender 5 Pro menggunakan perangkat lunak SolidWorks 2016. Di sini saya akan mendesain benda mekanikal, yaitu part universal joint. Di sini saya tidak akan menjelaskan proses desainnya karena terlalu memakan banyak waktu, dan di laporan juga sudah saya taruh lampiran proses desainnya. Jadi kita langsung saja ke part universal jointnya. Yang pertama yaitu ada bracket, yang kedua ada crank arm, yang ketiga ada crank knob, yang keempat ada crankshaft, yang kelima ada long pin, yang keenam ada short pin, yang ketujuh ada spider, yang ke-8 ada yoke female, yang ke-9 ada yoke male. Jadi di sini ada 9 part ya. Dan ada pun hasil assembly-nya seperti ini. Ini bisa diputar. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu untuk part bracketnya, yaitu yang pertama kita save as terlebih dahulu. Kita ubah formatnya dari SLDPRT ke STL, lalu kita save. Kebetulan di sini saya sudah meng-save part bracketnya. Kita ubah ke STL agar bisa terbaca oleh software Ultima Corpora. Nah, di sini kita akan buka softwarenya. Berikut tampilan dari software Ultima Corpora. Yang di sini saya menggunakan tipe mesin Creality Ender 5 Pro dengan filamen Esun PTC berwarna grey dengan nozzle 0,4 mm. Dan di sini ada settingan yang nanti saya akan jelaskan. Dan kemudian kita buka file bracket tadi yang kita ubah ke STL, kemudian kita open. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua partnya karena terlalu memakan banyak waktu. Jadi saya cukup satu part saja bracket. Kita open. Nah, nanti akan muncul seperti ini part yang tadi kita sudah ubah. Kemudian kita rotate agar lebih mudah untuk proses pencetakannya. Kemudian kita melakukan settingan untuk di sini ada beberapa quality. Yang pertama yaitu super quality, dynamic quality, standard quality, low quality. Yang saya gunakan di sini adalah dynamic quality. Dan kita selanjutnya menyeting infill. Di sini saya menggunakan infill 20%, dan infill pattern yang saya gunakan yaitu grid. Ini ada beberapa jenis lainnya juga. Untuk materialnya, printing temperature nozzle-nya kita menggunakan 230 derajat Celcius yang sudah dianalisa teman saya sendiri, yaitu idealnya 230 derajat.
untuk filamen PETC. Untuk settingan bed atau build plate temperaturnya ya, yaitu 110 derajat idealnya. Selanjutnya di sini kita ke sprint speed. Sini saya menggunakan 3 variabel percobaan. Yang pertama yaitu 30 mm per sekon, 60 mm per sekon, dan 80 mm per sekon. Yang pertama kita ubah 30 mm per sekon dahulu, kemudian kita slicing. Nah, di sini memakan waktu 5 jam 41 menit dengan filamen yang dibutuhkan 46 gram dengan panjang 15,44 meter. Kemudian kita ubah 60 mm per sekon, kemudian kita slicing, dan memakan waktu 5 jam 33 menit dengan filamennya dibutuhkan 46 gram dengan panjang 15,44 meter. Kemudian kita ubah yang terakhir 80 mm per sekon, kemudian kita slicing. Nah, di sini memakan waktu 5 jam 32 menit dengan filamennya dibutuhkan 46 gram dengan panjang 15,44 meter. Kemudian kita preview. Langkah selanjutnya yaitu kita preview, kita lihat terlebih dahulu. Di sini mendapatkan layer 202 layer dengan per layer dengan tebal 0,16 mm. Untuk prosesnya kita lihat di sini. Nah, pergerakan dari nozzle-nya pada saat mencetak seperti ini. Oh ya, ini untuk infillnya seperti ini. Saya menggunakan 20%. Kalau mau kosongkan juga bisa, kalau mau dipenuhin juga bisa, nanti tinggal diubah aja. Misalkan mau dipenuhin, diubah ke 100. Kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk mencetak file yang sudah kita desain ini, selanjutnya yaitu kita save to file, dan kemudian akan menghasilkan file yang bertipe G-code yang akan disimpan di kartu SD atau menggunakan kabel data langsung dari laptop ke mesinnya juga bisa. Untuk proses pencetakannya nanti saya akan jelaskan di video. Di sini saya akan memaparkan proses dan langkah-langkah pencetakan mesin 3D printer Ender 5 Pro. Yang pertama yaitu kita melakukan penyetingan bed level. Langkah pertama yaitu kita menekan tombol power, dan kemudian kita setting kontrol, kemudian prepare, kemudian auto home. Sebelum kita menyetel bed level, kita atur settingannya ke auto home dulu. Kemudian jika sudah, kita matikan, baru kita menyetel bed level di bagian 4 titik sudutnya. Untuk titik acuannya saya di sini menggunakan 1 lembar HPS. Kemudian setelah sudah kita menyetel bed level, kita
melakukan proses pemasangan filamen. Di sini yang saya gunakan yaitu filamen PETC dengan berat 1 kg. Di sini saya menggunakan merek Esun Premium Quality. Sebelum kita memasang filamennya, kita potong dahulu ujungnya supaya runcing agar mudah untuk memasukkannya. Untuk proses pemasangan filamennya, kita tekan extrudernya secara perlahan hingga filamennya keluar dari nozzle. Jika sudah, kita memasang SD card yang sudah kita simpan filenya yang sudah diubah di Ultima Carpura, yang kemudian dislensing dan diubah menjadi format G-code. Nah, kita masukkan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita print from TF, kemudian kita pilih selnya. Di sini ada file bracket yang tadi sudah kita simpan. Nah, misalkan ini. Untuk proses pencetakannya, tunggu sampai bed levelnya sampai suhu titik yang sudah ditentukan. Untuk proses pencetakannya membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi kita langsung tunjukkan hasil yang sudah saya cetak. Di sini saya melakukan 3 kali variabel kecepatan, yaitu 30 mm per sekon, 60 mm per sekon, dan 80 mm per sekon. Di sini hasil universal join yang sudah dicetak seperti ini hasilnya. Untuk secara visual di sini halus dan teliti, bisa diputar juga. Untuk kecepatan 60 mm per sekon hasilnya halus juga, cuman tidak sehalus kecepatan 30 mm per sekon. Untuk hasil kecepatan 80 mm per sekon, secara visual hasilnya agak kasar, tidak sebagus kecepatan 30 mm per sekon, cuman ya cukuplah. Setelah saya mencetak 3 variabel kecepatan, saya mengukur part demi part menggunakan jangka sorong dan mendapatkan hasil yang berbeda. Namun hasilnya tidak berbeda jauh, hanya sekitar 0, mm sekian. Untuk lebih jelasnya saya sudah membuat tabel perbandingan dan sudah saya lampirkan di laporan. Untuk melihat lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan 3 variabel tersebut. Yang pertama ini ada kecepatan 30 mm per sekon, 60 mm per sekon, dan 80 mm per sekon. Dan di sini saya mencetak beberapa benda lainnya seperti ini. Kesimpulannya, untuk kecepatan 30 mm per sekon
hasilnya bagus, halus, dan mudah diputar. Nah, seperti ini. Cukup segitu saja proses pencetakan yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.